Tapi desa boleh membentuk selain yang diperintahkan. Kalau perda sampah itu memang ada perintah juga, atur di desamu mengenai sampah. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Aturan yang lebih tinggi, peraturan desa itu dibentuk untuk melaksanakan aturan yang lebih tinggi atau karena memang dibutuhkan menampung kebutuhan masyarakat desa sehingga perlu diatur dalam peraturan desa. Kalau melaksanakan ketentuan peraturan lebih tinggi biasanya menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan misalkan perda tentang apa atau Permendagri tentang apa, tentang APBD ya, APBD desa ya, disusun APBD desa. RPJMD, RKPD, itu kan perintah ya kan ya, termasuk SOTK itu. Tapi desa boleh membentuk selain yang diperintahkan. Kalau perda sampah itu memang ada perintah juga, atur di desamu mengenai sampah. Kemudian ketika melakukan pengelolaan sampah atau yang lainnya, desa itu boleh kerjasama dengan desa yang lain. Tuangkan itu dalam peraturan bersama kepala desa. Tapi kalau nanti membebani masyarakat, tetap diatur dalam peraturan desa. Tapi kerjasamanya diatur dalam peraturan bersama kepala desa. Apakah mengenai sampah atau yang lain yang saling menguntungkan. Prinsip kerjasama itu saling menguntungkan. Gak punya uang, punya lahan dibuat wisata misalkan, ya dikerjasamakan boleh. Dan juga boleh kerjasama dengan pemerintah daerah. Seperti Proloyo itu kerjasama dengan pemerintah daerah. Waktu yang baru habis itu kan yang Tanjungan ya sudah habis, kemudian desa Tanjungan ingin mandiri. Di situ ada aset-aset Pemda, maka aset Pemda itu nanti dihibahkan. Tapi dulu pernah melakukan kerjasama, termasuk Padusan itu juga ada peran dari desa. Oleh karena itu monggo atur saja dalam peraturan desa, nanti disampaikan kepada bupati untuk dilakukan fasilitasi. Kalau evaluasi APBD desa, tata ruang desa, SOTK, kemudian RPJMD. Jadi selain itu masuk dalam fasilitasi. Yang itu tadi evaluasi. Tapi kalau di Permendagri nomor 11 itu namanya klarifikasi. Dulu istilahnya itu sama Bapak Ibu ya, klarifikasi. Pemda ketika dievaluasi oleh Provinsi Jawa Timur namanya klarifikasi. Tapi sekarang juga menjadi fasilitasi. Cuma di Perdes itu masih namanya klarifikasi. Tapi maksudnya itu sama. Dikaji agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dikaji agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, itu saja. Dan itu menjadi syarat formil. Kalau dengan memberlakukan perdes itu tanpa adanya klarifikasi atau evaluasi dari Pemda, itu rawan kalau ada pihak-pihak lain yang menyoal. Berarti apa? Prosedurnya belum dipenuhi. Sah berlaku, sah, gak ada masalah. Tapi ketika dipersoalkan, kemudian diputuskan pengadilan tidak sah, makanya persyaratannya itu harus dipenuhi. Dibahas dengan BPD itu kan
persyaratan formil ya. Kemudian mengenai saya diberitahu mengenai tentang kabel tadi ya. Kalau perumahan itu sudah jelas dilakukan oleh badan hukum ya, aturannya seperti itu. Kemudian diberi kewajiban menyediakan 2% lahan tanah dari seluruh luas tanah untuk makan. Nah, bagaimana dengan kapling? Kapling sekarang banyak menjamur di mana-mana. Saya nggak pernah tahu kapling itu ada izin apa enggak. Pokoknya kapling gitu aja. Satu sisi membantu masyarakat, ya. Satu sisi nanti akan timbul permasalahan sosial apa diantaranya makan. Karena kampungnya sendiri juga tidak tahu apakah ya termasuk lahan sawah yang dilindungi atau istilahnya dulu LP2P, lahan pertanian berkelanjutan. Itu kan ada aturannya sendiri. Dan itu sebenarnya ada pidananya juga. Ada pidananya. Makanya ketika mengkapling-kapling kita mau membeli kapling itu juga harus melihat itu lahan sawah yang dilindungi apa enggak. Caranya bagaimana? Koordinasi ke Bapeda atau ke PU. Ini termasuk lahan hijau kan enggak? Itu penting dong. Karena dari situlah akan berlanjut ke pensertifikatan. Kalau enggak bertentangan bisa tidak bisa disertifikatkan. Nah, bagaimana dengan permasalahan sosial yang bisa ternakan? Penjaringan bisa membuat peraturan desa, ya. Itu memang letaknya ada di desa Kemati misalkan. Membuat peraturan desa bagi warga, misalkan ya dari Kaplingan misalkan ya. Itu untuk dimakamkan dikenakan kontribusi sekian. Boleh atur itu di Perdes. Orang luar mau dimakamkan kenakan retribusi, bukan apa ya istilahnya, bukan retribusi apa, iuran yang boleh itu atur itu. Ada orang luar mending. Nah itu BPD kepala desa yang menentukan, mau ditentukan saja. Yang penting atur. Bahkan tidak boleh dikicing. Nah, yang sudah dikicing bagaimana? Kesepakatan desa. Bahkan desa boleh juga mengadakan makam baru. Pengadaan makam baru itu boleh dengan menggunakan APBD desa, juga boleh mengiris sebagian TKD boleh. Asal memenuhi persyaratan bentuk makam yang ada di Perda Penyelenggara Pemakaman. Jadi monggo yang namanya kebijakan lokal di desa monggo diatur. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga kepentingan masyarakat. Dan nanti disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi. Nanti kita mengundang ya untuk membahas Perdes penyelenggaraan pemakaman misalnya. Kita akan mengundang itu baik dari Bapeda karena terkait dengan atur ruang, baik dengan DPR KP2 karena terkait dengan pemakamannya itu. Ya DPR KP2 yang kantornya di Kombing itu ya, itu yang leading sektornya pemakaman. Gak itu kemungkinan juga dengan DLH karena berkaitan dengan lahan-lahan hijau, sumber-sumber air. Nggak boleh makam dengan sumber air. Kalau dengan sumber air kan tercemar, ya. Kok juga mandi, bunuh apa ini? Misalkan seperti itu.